Apa sih sebenarnya fungsi steering damper ini? Sekarang nih ada di posisi paling rendah nih. Kalau kalian lihat nih tuh. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Abi Kunari di sini. Di video kali ini gue akan ngebahas steering damper. Ini adalah salah satu parts yang setahun 2 tahun belakangan ini baru aja rame. Gue nggak tahu ya, menurut gue karena menurut lingkungan gue melihat parts ini baru aja dipasang. Nah mengenai kenapa parts ini baru jadi pasang setahun 2 tahun belakangan ini, karena menurut gue juga nggak semua motor produksi untuk di Indonesia ya, atau rata-rata produksi motor yang kita lihat ini sekarang ini tidak dibekali dengan dudukan steering damper seperti ini. Jadi mereka itu harus menggunakan external bracket, yang dimana bracketnya itu harus di custom. Jadi mereka harus pakai itu dulu sebelum mereka bisa pakai steering dampernya itu. Padahal steering damper ini sebenarnya udah dijual lama, cuman dudukan si steering damper ini atau si bracketnya itu baru dijual sekitar setahun, 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini gitu. Dan sebenarnya fungsi untuk steering damper sendiri buat dalam kota itu tidak terlalu signifikan ya, karena di dalam kota kita perlu belok yang menggunakan stang dengan cepat, jadi dan fungsi ini juga untuk menahan kestabilan pada kecepatan tinggi biasanya gitu. Nah tapi belakangan ini kayaknya untuk meningkatkan performa pada motor ya, terutama di bagian handling, mereka banyak yang mengaplikasikan si steering damper ini dan menggunakan si bracket atau si part eksternal bracket itu. Nah karena mereka biasanya belum ada dudukannya ini, mereka pakai di sini. Nah merek itu biasanya ada Bipro, ada apa ya, macam-macam deh kalau nggak salah setahu gue gitu. Nah pokoknya semenjak parts itu ada dan steering dampernya itu juga tersedia dan banyak orang udah mulai memakai parts-parts tersebut, jadi akhirnya orang-orang juga sekarang mulai banyak yang pakai parts tersebut. Nah tapi di sini gue akan ngebahas apa sih sebenarnya fungsi steering damper ini dan apakah bagaimana kinerja dari steering damper ini sendiri, apakah dia cocok untuk dipakai dalam kota, dan apa kelebihan dan kekurangan dari si parts ini untuk dipakai dalam kota ataupun di sirkuit. Kalau di sirkuit sebenarnya nggak ada kekurangannya, karena memang parts ini benar-benar ditujukan untuk di sirkuit, karena parts ini di-develop juga dari awal untuk kegunaan di sirkuit atau performance use gitu. Oke guys, jadi sekarang kita mau bahas dulu seperti apa bentuknya dan bagaimana kurang lebih cara kerjanya. Oke guys, langsung kita ke bagian sini. Jadi ini dia barangnya. Ini steering dampernya seperti ini. Nah ini kenapa dilepas, karena ini udah rusak kebetulan, jadi dia harusnya adjuster ini ada kliknya dan bisa stop di tempat seharusnya dia maksimal atau minimum, tapi ini nggak sama sekali tuh, jadi dia udah lost. Cuman kok ini masih berfungsi pada satu settingan yang terakhir kali di setting gitu, which is kayaknya ini settingan yang paling ringan karena dia ringan banget tuh dia. Nah kalau shock itu biasanya kan dia harusnya habis dia turun dia akan naik lagi secara perlahan, turun lagi, naik lagi secara perlahan, tergantung bagaimana si suspensi itu menggunakan kan. Nah tapi kalau dia ini enggak, dia akan stop. Jadi dia tuh gunanya tuh hanya benar-benar untuk menahan si stang itu bergerak berlebihan seperti kanan kiri. Jadi dia tuh menahan gitu, kanan kiri gitu, jadi dia ada gerakan ke sini dia akan menahan, ke sana juga dia akan menahan. Begitu aja guys jadi fungsinya. Nah biasanya kalau yang merek-merek mahal dia itu satu dia lebih tahan lama, pastinya kualitas lebih bagus juga dari bahan dan semacam-macamnya. Nah ini dari merek yang biasa-biasa aja, adjustable-nya juga nggak begitu banyak. Tuh di sini ada bagian plus sama minusnya. Adjustable nggak begitu banyak dan mungkin umurnya juga nggak terlalu panjang gitu. Nah kebetulan yang punya gue juga itu unbranded, jadi nggak ada mereknya, tapi fungsinya so far masih fine-fine aja. Udah sekitar hampir setahun gue pakai itu, belum ada masalah. Ini juga sebelumnya gue pakai yang punya gue satu lagi, ini bukan punya gue ya, cuma gue punya beberapa. Yang punya gue itu rusak juga gara-gara gue crash di Sentul, jadi ini pecah, lepas, akhirnya olinya itu udah kemana-mana. Sebenarnya mungkin bisa diisi lagi, tutup lagi, cuman gue milih lebih beli baru karena harganya nggak seberapa untuk yang unbranded seperti ini gitu guys. Oke guys, mari kita lanjut bagaimana saat dipasang di motornya. Let's go. Oke guys, nah udah lihat kan videonya tadi bagian bagaimana cara bekerjanya. Nah sekarang kita aplikasikan di bagian motornya itu. Nah sekarang kalau di posisi motor gue ini posisinya ada di samping. Biasanya kalau orang pakai bracket eksternal mereka pakai di bagian atas ini. Jadi mereka itu ada satu dudukan ke bagian sasisnya atau di komstirnya itu. Habis itu dia belok
dan nyambungin si steering damper sama shock bagian atas sini ya gitu dudukannya. Jadi mereka ada beberapa konstruksi sehingga mereka bisa menyangga stang dan sasis itu sendiri gitu. Nah beda sama kalau bagian samping, ini konstruksinya jauh lebih simpel karena dia langsung dibaut di bagian sini dan cuma butuh satu dudukan lagi, tapi konstruksinya bisa dibilang lebih simpel dibanding yang di bagian atas gitu. Kecuali motor-motor yang bawaannya sudah ada dudukan bagian atas ya, seperti Kagifam itu contohnya gitu. Nah itu mereka duduknya simpel banget karena mereka udah bawaan dari standarnya, jadi menurut gue akan lebih kokoh gitu dibanding yang aftermarket. Cuman nggak masalah sama sekali. Cuman gue menemukan beberapa kasus ya, karena dia itu konstruksinya banyak baut-bautnya, jadi dia kalau sering dipakai atau kena getaran-getaran yang agak berlebih itu kadang-kadang suka kendor gitu. Jadi mungkin salah satu solusinya perlu pakai thread lock atau Loctite yang untuk di bagian bautnya itu, agar bautnya itu nggak gampang kena getaran saat dipakai untuk getaran-getaran yang lumayan gitu. Oke guys, jadi kelebihan dan kekurangannya adalah, kelebihan dari memasangkan steering damper pada motor ini adalah meningkatkan kestabilan pada bagian depan motor pastinya. Tapi kekurangannya adalah stangnya itu pasti akan terasa lebih berat dibanding standar. Jadi kalau misalkan untuk pemakaian dalam kota yang biasa suka nyelip-nyelip di kemacetan, ini sebenarnya akan mempersulit si rider untuk bisa melakukan hal itu karena stangnya itu jadi lebih berat gitu. Cuman kelebihannya bagi kalian yang mungkin lebih suka performance use, atau misalkan kalian nggak perlu mikirin kayak oke, gue mengorbankan nyelip-nyelip bagian mobil-mobil gitu, pakai steering damper itu bukan masalah sama sekali. Cuman bagi kalian yang berpikir bahwa nyelip-nyelip di antara kemacetan itu penting, steering damper tuh agak sedikit mengganggu sebenarnya buat gue sendiri gitu. Nah cara kerjanya sendiri seperti ini contohnya ya. Jadi ini punya gue ini ada di samping, ini ada adjusternya yang seperti tadi ada di video tadi itu. Nah ini ada di posisi paling ringan. Nah jadi biasanya kalau tank slap itu terjadi saat motor depannya itu agak kurang grip, sehingga apalagi kalau motor itu agak miring dikit. Nah pas jatuh, stang itu kan pasti ban itu kalau kena grip bagian kanan misalkan, dia akan narik gitu kan ke bagian kanannya. Nah biasanya kalau dia gerakannya itu terlalu kaget, ban itu akan seperti ini, kanan kiri gitu contohnya. Nah itu adalah tank flap yang sering terjadi pada motor gitu ya biasanya. Nah fungsi steering damper itu mencegah di bagian itu. Jadi dia kalau dia mendarat pada bagian depannya itu agak miring, dia akan menahan dari si steering damper ini sendiri. Sekarang nih ada di posisi paling rendah nih. Kalau kalian lihat nih tuh, stangnya tuh lebih gampang geraknya gitu. Walaupun emang nggak segampang kalau nggak pakai sama sekali. Jadi pasti akan tetap ada meredam ya, di standarnya aja tuh udah meredam, settingan paling rendahnya. Nah sekarang kalau gue setting paling tinggi, ini perbedaannya. Harus banget pakai otot agar stangnya bisa belok. Nah ini kalau gue setting paling rendah gitu, oke. Jadi itu kurang lebih dengan force yang sama, dan ini meredam banget si getaran dari stangnya itu. Nah, jadi kalau misalkan untuk pemakaian sirkuit pasti ini sangat berguna banget. Tapi kalau untuk pemakaian jalan raya, dia akan sedikit mengganggu. Apalagi kalau beberapa steering damper nih kayak punya gue makanya agak kependekan. Jadi dia akhirnya steering travelnya itu tidak sebanyak dari standarnya gitu. Dia sekitar berkurang di sini nih bagian mungkin 3-5 cm mungkin berkurangnya. Jadi stangnya itu harusnya bisa lebih mepet lagi ke sini, cuman nggak bisa gitu. Nah ini juga sama kanan kirinya gitu. Ada orang yang pengen nyetingnya bisa nyampe full, ada juga yang emang karena penggunaan sirkuit dia pakainya travelnya nggak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga biasanya kalau saat dia oversteer atau understeer dia akan terlalu banyak stang bermainnya, itu juga bikin motor bisa lebih terpelanting ya, atau jatuhnya high set atau low setnya lebih parah begitu. Nah jadi kurang lebih itu guys fungsi dari steering damper dan bagaimana cara bekerjanya. Buat kalian yang sedang berpikir-pikir untuk membeli steering damper, coba pertimbangkan itu kelebihan dan kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Komen atau kalian ada masukan atau pengalaman mengenai parts-parts ini. Subscribe kalau menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian. Jadi kedepannya gue akan bikin video juga mengenai parts-parts atau motor. Nah jadi ikutin terus videonya, jangan lupa. Sampai ketemu di video berikutnya. Let's go.